Oke, kita masuk ke pertanyaan ini. Seru nih pertanyaannya nih. Nih, saya mulai dulu dari yang raise hand, Mbak. Oh, ada yang raise hand. Siapa raise hand? Ada yang raise hand? Ibu Meli. Bu Meli. Oh, silakan Bu Meli. Meli Kiong. Wah, kalau janji saya yang raise hand didulukan. Silakan. Wah, mau Bu Meli dulu. Silakan. Terima kasih, selamat sore. Sore. Ini kayak saya menemukan semua guru-guru saya di sini ya. Terima kasih banyak. Sudah lama nggak ketemu sama Pak Fidelis. Apa kabar Pak Fidelis? Kalau Pak Irwan udah setiap hari kita ketemu. Pak Muklis luar biasa sekali. Bu Meli, sehat Bu Meli. Sehat-sehat. Ya, saya sebenarnya tadi saya sudah mendengar banyak sekali dari Bu Andini juga, terima kasih banyak ya, kita pernah ketemu mestinya di keluarga kita juga ya. Gini, saya punya satu pengalaman seorang anak muda yang usia 10 tahun itu dia sudah dikirimkan oleh orang tuanya ke boarding school. Ya kan, ya namanya anak-anak itu kalau menurut saya tetap memang harus bersama dengan orang tua ya, tapi entah dengan alasan apa orang tua maunya dia terdidik dengan disiplin, terus harapannya adalah bahwa di boarding school itu lebih bisa lah mendidik anaknya punya berkarakter, itu tadi harapannya orang tua. Nah namun si anak ini dia ngerasa, maksudnya kalau dia sore-sore kalau ngelihat ya di depan boarding school itu kok ada orang yang bapak ibu sama anak naik motor gitu ya, itu dia suka merasakan bahwa kenapa dia kehilangan masa itu gitu, apakah orang tua saya tidak menyayangi saya gitu. Jadi itu timbul banyak hal yang membuat dia kayak rasanya dia terbuang gitu. Ya karena dia masih kecil dan itu sangat wajar sekali, anak masih kecil itu pasti masih membutuhkan yang namanya kasih sayang orang tua. Nah, akhirnya dia karena merasa terbuang, merasa tidak berharga itu tadi gitu ya. Terus dia ceritakan tentang pengalaman dia, tanda kutip dia di dalam boarding school, dia diperlakukan oleh pengasuhnya, tanda kutip ya, yang banyak melakukan hal-hal yang tidak baik buat dia, dan ketika dia cerita itu tidak mendapatkan tanggapan gitu dari orang tuanya gitu. Tambah dalam gitu ya. Sampai akhirnya ketika dia dikirim ke luar negeri ya, dia di Amerika itu, terus dia dikirim lagi jadi dia tetap merasa bahwa orang tuanya tidak sayang sama dia gitu. Sampai akhirnya dia menjadi tanda kutip ya dia yang menjual narkotik segala macam gitu ya, dan saya tanya kenapa gitu. Nah itu salah satunya karena dia merasa dia tidak disayang gitu. Jadi apakah gitu, kalau orang tua kan niatnya orang tua kan baik ya, tapi kan setiap anak itu kan beda-beda penerimaannya. Nah apakah hal-hal kayak begini kita pikirkan juga gitu untuk yang di boarding school gitu. Jadi mungkin sebelum anak itu dikirim ke boarding school gitu, jadi nilai-nilai dari cinta kasih segala macam itu anak itu harus penuh dulu dan dia tahu why-nya gitu. Jangan kita yang kirim, kalau menurut saya sih seperti itu. Nah ini mungkin boleh dikasih tanggapan, saya pengen dapat jawaban juga. Cuman kalau dari anak itu saya tanya why, kenapa kamu gitu. Jadi karena dia merasa dirinya nggak berharga, jadi dia merusak dirinya gitu. Gitu. Jadi ini yang terjadi gitu. Nah, mudah-mudahan ada tanggapan lain. Jadi mungkin kalau ada orang tanya ya mungkin kita bisa memberikan arahan yang lebih tepat gitu. Nah, silakan. Terima kasih banyak Pak Kus. Wah, terima kasih. Ini pertanyaannya ini susah gampang-gampang susah loh ini jawabnya. Oke, tapi saya yakin lah teman-teman ada amunisi untuk jawab nih. Silakan dulu nih yang mau jawab nih. Jangan panjang-panjang ya. Ya, pendek aja. Tanya, silakan. Bang Irwan dulu. Oh, Pak Muklis, silakan. Ya, pendek aja. Nah, pendek aja. Ini Mas Kus, ini dari beberapa
dialog dengan para pengasuh boarding school, memang itu faktor tetap orang tua itu tidak putus. Jadi komunikasi antara pembina ya dengan orang tua untuk monitoring dan progres setiap anak itu harus dilakukan. Makanya ada perbandingan berapa anak untuk satu pengasuh atau sebagai kakak bina begitu ya, mentornya itu untuk setiap orang selalu terikuti perkembangannya dan komunikasi dengan orang tuanya tidak putus. Jadi tidak berarti anak ke boarding itu anak itu jauh dari orang tuanya, Mas Gus. Iya. Tapi justru tetap orang tuanya terkoneksi dalam progresnya. Salah satu dialog saya dengan Mbak Astrid dari Karisma Bangsa, yaitu boarding school di dekat Pondok Cabe, itu bahkan selalu melibatkan orang tua. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Kak Meli tadi, Kak Meli Kiong ini salah satu sahabat saya yang sudah membuktikan betapa pentingnya presencing, kehadiran orang tua itu tetap tidak terpisah dari masa-masa kritis pembangunan karakter anak. Itu Mas Gus. Oke. Jadi komunikasi dengan orang tua dari boarding school melalui sistem yang mereka miliki tetap harus dilakukan sehingga progresnya dapat terus terupdate dan kemudian bahkan orang tua bisa memberikan saran-saran atau masukan-masukan yang itu akan menyempurnakan proses yang sedang berjalan di boarding. Begitu Mas Gus. Oke. Baik, terima kasih. Bang Irwan, singkat, padat. Siap, Mas. Jadi memang harus ada persyaratan kriteria gitu ya. Nah, ini juga kan saya kemarin diskusi sama Kepala Sekolah SMUTN, Pak Tono Stratman ya. Jadi ada peraturan kementerian gitu ya di Kemendikbud kalau nggak salah bahkan ya dukungan untuk sekolah-sekolah ini sehingga bisa jadi gitu kan, jadi abal-abal gitu kan buatnya, sehingga sebetulnya harusnya boarding school ini juga saling sharing, saling memberi. Jadi nggak ada umpet-umpetan nih ilmu hanya untuk ilmu saya, tapi itu mesti dibagikan kepada yang lain. Setelah gitu juga saya masih teringat waktu saya kecil malah kayaknya boarding school itu nggak enak Mas Gus. Jadi kalau nakal-nakal tuh ada ancaman gitu dari kakak-kakak yang jauh lebih tua. Awas loh nanti dimasukin internat katanya loh. Dimasukin sekolah yang nggak bisa keluar. Kayaknya itu jadi masuk itu adalah masuk suatu hukuman gitu. Jadi kan tadi ada kata-kata siapa ya? Kalau nggak salah Pak Fidelis atau Pak Muklis atau Ibu ya, Mbak ya. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya gitu. Jadi niat si orang tua membuat sekolah tadi bukan menitipkan kayak penitipan sepeda nanti ya. Bukan karena saya sibuk nggak bisa apa-apa, gue titipin aja di situ, tidak. Tapi betul-betul bahwa dia menyampaikan itu dengan rasa kasih sayang, bahwa saya pengen anak saya ini mendapatkan gitu ya pengaruh yang positif gitu. Kira itu aja penekanan dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, Pak Fidel. Singkat, boleh. Singkat saja, Pak. Singkat saja. Makanya para pembina di asrama itu harus tahu hukum afeksi, Pak. Karena setiap anak itu mempunyai kebutuhan afeksi. Jadi ini kalau tidak dipenuhi juga di asrama, itu menjadi masalah. Maka di asrama yang laki-laki pun sebenarnya sosok ibu juga harus ada. Dan juga di asrama yang juga misalnya para putri, itu sosok ayah juga perlu ada. Nah itu ada kebutuhan manusia. Dan memang seperti dikatakan tadi oleh Pak Muklis, itu perlu sekali kontak dengan orang tua kalau masih hidup, itu juga harus rutin. Supaya anak ini jangan merasa dibuang, ya kan? Jadi dia sebenarnya ke situ bagusnya itu kalau demi kemauannya, anak mau ke sana, itu yang pertama-tama sehingga dia tidak merasa dibuang. Nah, ketika ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi di asrama, yaitu 1 dia merasa aman, merasa bernilai, merasa berharga, merasa difahami dan merasa dicintai. Nah, ini juga sebenarnya harus terus diberikan oleh orang tua sebagai support, apalagi kalau masih usia di bawah 10 tahun, 12 tahun ya.
Itu kira-kira secara singkat sih Pak. Luar biasa. Singkat, padat, tapi berarti sekali. Oke, ini yang muda sekali nih. Dan sudah 18 tahun. Nggak muda lagi lah ya. Silakan Mbak Andini. Karena Mbak Andini ini proven ya, artinya orang yang malah seneng ke. Nah itu gimana dulu pemantiknya? Ini ada persoalan ya dari Bu Meli tadi tentang seakan-akan anak itu kok merasa terbuang ya, ketika dia wah ada anak. Gimana Mbak Andini? Silakan. Sepakat dengan terutama tadi Pak Fidelis yang terakhir gitu ya, bahwa kemauannya harus dari anaknya dulu Pak. Kalau saya dulu kan kemauannya dari saya, dan saya juga menjumpai teman-teman yang di asrama ketika kemauannya itu adalah kemauan orang tua, anak nggak tahu why-nya dia masuk asrama, itu jadi kayak malah berlawanan dengan apa yang ingin dikembangkan di asrama. Dia jadi merasa terbuang, jadi dia menolak apa yang coba ditumbuhkan di asrama itu. Jadi memang penting kemauannya juga kemauan anaknya, dan anaknya tahu why-nya kenapa saya sekolahnya di asrama, itu ya yang pertama. Kalau saya dulu Pak, kenapa mau sekolah di asrama, itu pengaruh buku. Dulu saya senang banget baca buku, dan salah satu buku yang memengaruhi saya pengen sekolah di asrama itu buku luar kok, saya jadi lupa bukunya. Enid Blyton yang sekolah berasrama itu, yang judulnya apa ya? Itu ada Pak. Jadi buku terjemahan gitu ya. Saya waktu SD bacanya, terus kok kayaknya seru gitu ya sekolah di asrama. Jadi saya bilang ke orang tua saya, setelah lulus SD saya mau sekolah di asrama. Sebenarnya orang tua saya shock gitu ya, karena nggak siap, mereka nggak siap. Tapi karena mereka percaya sama saya, itu kunci penting juga, percaya sama keinginan anak, dan mereka coba fasilitasi masuk ke asrama yang sesuai juga dengan nilainya keluarga. Nah, itu kan juga penting ya, supaya antara nilai yang ingin keluarga bentuk itu sejalan sama nilai yang ada di sekolah, mau sekolahnya nggak berasrama maupun sekolahnya berasrama gitu ya. Dan yang terakhir tadi highlight soal tetap melibatkan orang tua, seperti saya jelaskan tadi di awal juga, pelibatan keluarga tuh tetap perlu dijalin meskipun anaknya udah ada di asrama, dalam memonitor perkembangan anak, kemudian yang masih perlu dibantu meskipun jarak jauh gitu ya. Tapi kan ada kalanya juga pas saat anak kembali ke rumah saat liburan, itu juga perlu terus dilibatkan prosesnya. Jadi memang proses pelibatan keluarga itu, mau anaknya sekolah di sekolah yang nggak berasrama maupun berasrama, itu jadi bagian yang sangat penting dalam penumbuhan karakter. Oke, baik, terima kasih. Ini karena waktunya mepet, jadi kita perlu banyak singkat padat ya. Kira-kira demikian Bu Meli yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya Pak Rai Muhammad, silakan. Singkat padat, monggo. Dari mana nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Kus Heryuno ya. Yuwono, Mas Kus lah. Ya, Mas Kus ya. Saya Rai dari Jakarta Timur, Pondok Kelapa nih Pak, lagi di kantor. Turut nimbrung nih Zoom. Singkat cerita, saya adalah produk daripada pendidikan asrama ya, boarding school gitu. Yang memang yang saya rasakan di dalamnya itu terdiri banyak komponen, yaitu dari pendidikan lingkungan sosialnya ada, keluarganya ada, dan lingkungan sekolah formalnya ya, sekolah formalnya karena di situ sambil sekolah, keluarganya juga karena kita satu asrama dengan teman-teman yang lain dari berbagai daerah dan etnik ya. Selanjutnya juga ada lingkungan sosial juga karena kita satu asrama ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika liburan itu kan teman-teman boarding school itu kan ke rumah ya, dan di rumah itu kan ada pendidikan lagi, pendidikan keluarga. Kemudian ketika dia ke rumah juga ada lingkungan sosialnya, kemudian juga dia ada lingkungan yang lainnya. Pertanyaan saya adalah, kalau bisa dipresentasikan dalam bentuk skala prioritas nih Pak, berapa persennya sih Pak kalau dalam kehidupan pengembangan anak ini, pendidikan anak itu yang
untuk si pribadi gitu ya, dari pendidikan orang tuanya gitu, dari keluarga, sosial, entah itu kantor ataupun lingkungan yang lainnya gitu Pak. Dan berikut juga dengan alasan-alasannya Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi apa yang ingin disampaikan Mas Rai ini sebenarnya sejauh mana sih efektivitas ya presentasinya keluarga, lingkungan, guru, gitu kan, dan mungkin sekolah, gitu ya. Oke, itu kira-kira presentasi mana? Oke, ini kalau bicara presentasi saya setuju dijawab Pak Fidelis nih, yang sebagai pengamat pendidikan asli nih, sama Bu Andi ini. Silakan. Jadi begini sebenarnya. Pengaruh itu ditentukan oleh intensitas anak itu bergaul di mana. Jadi kalau misalnya lebih banyak dia bergaul di rumah pun dia ada di rumah, tetapi sebenarnya dia lebih banyak bergaul di media sosial dan sebagainya, itu yang masuk ke memorinya itu adalah media sosial itu. Jadi harus kita mempresentasikannya itu menurut pengalaman anak. Jadi di mana dia lebih banyak berinteraksi. Jadi walaupun dia ada di rumah, tetapi sebenarnya dia tidak berinteraksi apa-apa di rumah, justru dengan teman-temannya, dengan yang lain. Nah, itu yang banyak mempengaruhi dia. Karena hukumnya itu ialah yang dialami oleh anak, itulah yang direkam di bawah sadarnya. Dan itulah yang mempengaruhi nanti kognitifnya. Berarti kalau misalnya di asrama itu mau dibuat dia berpengaruh lebih banyak, maka harus banyak proyek-proyek di asrama yang memang anak itu terlibat dan seterusnya. Itu nanti akan presentasinya lebih banyak. Begitu sih kira-kira Pak. Jadi untuk menjawab ini sangat sesuai dengan pribadi masing-masing. Harus dibuat apanya ya. Jadi tidak bisa secara umum dikatakan sekian persen rumah sekian. Ya tergantung ya. Oke, Mbak Dini. Pak sama Pak Fidelis, kemudian kan tiap anak itu unik ya, dan karena itu kalau di keluarga kita tuh memang mendorongnya tuh orang tua yang perlu jadi pendidik pertama dan utama. Karena itu begitu anaknya berinteraksi di luar keluarga, di luar rumah, itu orang tua perlu mengimbangi gitu ya. Apalagi kalau anaknya udah masuk remaja kan pasti dia mungkin wujudnya ada di rumah secara fisik, tapi kan dia seharian berapa jam dia main game dan berinteraksi dengan dunia maya gitu ya. Nah, karena itu perlu punya waktu-waktu yang keluarga alokasikan, ibaratnya ngedate, perlu punya waktu kencan antara anak dengan ibunya sendiri, anak dengan bapaknya sendiri, atau sekeluarga. Itu yang perlu terus dilakukan supaya ada penyeimbang gitu ya. Oke, saya lanjut sama Bu Eli dulu. Bu Eli, monggo, Bu Eli. Bu Noreli. Bu Eli, halo. Bu Eli ini saya ya Pak. Saya. Iya. Oke. Saya bingung saya panggilnya Bu Eli. Oke, terima kasih banyak pembicara Pak Fidel, Pak Muklis, Ibu Dini ya. Aja karena saya pernah mengirim anak ke boarding school, saya juga pernah coaching orang yang seorang bapak yang dari kecil udah dikirim ke boarding school dan bermasalah dengan relasi dia sebagai orang tua dan anak. Jadi dia nggak bisa berperan sebagai ayah karena dia nggak pernah lihat ayah itu seperti apa. Saking dia masih sangat kecil dikirim ke boarding school sampai dia lulus sampai mandiri, karirnya maju, tetapi relasi keluarganya berantakan karena dia nggak pernah tahu belajar itu. Lalu saya juga lihat anak saya ketika masuk boarding school itu memang gini. Sebagai orang tua, saya percaya bahwa yang paling bertanggung jawab mendidik anak itu adalah orang tua. Jadi jangan kita mengirim anak ke boarding school karena mau melepaskan tanggung jawab. Karena kita nggak bisa mendidiknya, lalu kita kasih ke orang untuk dididik gitu. Masukkan anak saya ke boarding school itu tujuannya pertama adalah di rumah itu terlalu manja. Artinya segala fasilitas ada. Dan dia tidak, karena kami keluarga kecil, jadi dia tidak biasa survive sendiri, mencari solusi sendiri karena semuanya mudah. Makanya tujuan saya ke sana, tapi tetap saya tanya bahwa ini supaya kamu mandiri, supaya ini itu dan programnya bagus gitu. Akhirnya anaknya mau, karena menurut saya nggak bisa kita nunggu anak memilih, karena masih kecil anak kadang-kadang nggak bisa milih, kita yang harus arahkan, tapi
kita harus tahu gitu loh bahwa kita bukan mau buang anak gitu, bukan mau ngasih ke orang tanggung jawab mendidik anak. Terus nah ketika saya perhatikan honestly saya merasa tidak seperti yang saya harapkan. Satu, saya nggak tahu apakah mereka tidak memenuhi kriteria untuk menjalankan itu atau gimana, tapi yang jelas anak-anak itu masih tetap manja. Dalam arti gini, makanan kurang, orang tua ribut, demo, lalu akhirnya tambah deh uangnya, kita tambah deh gitu. Akhirnya ditambah lagi. Padahal ketika itu orang tua, saya termasuk grup orang tua kan pasti diikut sertakan. Ketika saya tanya anaknya, apakah kamu makannya kurang, nak? Enggak, tapi biasalah mah nggak enak. Terus kamu gimana? Ya udah kalau bukan gak enak, apa istilahnya tuh siapa cepat dia dapat. Terus kamu gimana? Ya pertama kali aku sempat nggak kebagian. Abis itu besoknya gimana? Besoknya aku duluan habis sholat langsung ke kantin. Jadi itu yang saya mau, dia mencari solusi untuk masalah dia sendiri, bukan orang tua lagi gitu loh yang ikutan menyelesaikan masalah yang seperti itu. Ya salahnya telat gitu. Gimana dong supaya kamu makan ya jangan telat, jangan males-males gitu. Karena nggak ada lagi yang akan meladeni ya kayak gitu-gitu. Tapi saya lihat gitu dan itu di allow atau dibiarkan oleh sekolahnya. Kemudian saya juga lihat masih seragam. Jadi masih seragam pendidikannya padahal anak kita unik gitu. Jadi anak saya selalu dipanggil karena anak saya sangat unik. Dia 100% atau 0% perhatiannya. Kalau dia suka, dia bisa jadi asisten guru, gurunya muji setinggi langit. Tapi kalau dia nggak suka, dia tinggal kelasnya. Dan gurunya bilang ini anak nggak benar. Menurut saya jadi serba salah. Karena kalau di rumah kita bisa ngawasin 100% bagaimana dia bersikap gitu. Kalau di sana kan nggak bisa ya. Paling sebulan sekali baru boleh pulang. Kita juga telepon kan juga ada waktunya gitu. Jadi saya sendiri sekarang masih kalau dibilang buy-in 100% soal boarding, menurut saya banyak syaratnya. Satu, orang tua jangan lepas itu ke siapapun, pendidikan anak ada tanggung jawab kita. Dan kedua, jangan terlalu kecil. Karena belum ada nilai-nilai yang tertanam dari nilai-nilai keluarga dari dia ke anak itu. Yang ada anaknya bingung. Di sekolahnya begini peraturannya, begitu pulang orang tuanya nggak gitu lagi. Yang ada anaknya bingung, makanya ya gitulah jadinya bingung lah gitu. Nah kemudian orang tua terlalu banyak ikut dan boarding sekolahnya jadi kalah set gitu. Jadi malah jadi inferior, anak-anaknya malah jadi merajalela, pengawas-pengawasnya inferior karena mungkin sosial ekonomi pendidikan dan sebagainya itu enggak top on the line gitu ya. Sementara keluarga yang mengirim anak ke boarding school itu pasti keluarga-keluarga yang berpendidikan, yang sosial ekonominya ya harapannya tinggi lah gitu. Jadi saya ngelihat sebenarnya ada sedikit penyesalan, tetapi ada juga sih pelajaran yang diambil oleh anak saya, menurut saya dari segi dia bisa cari solusi hidup dan sebagainya. Ya, karena satu lagi Pak, jadi ada juga orang tua yang pernah saya coaching juga itu menyesal. Jadi dia kirim 3 anaknya, semua dia kirim dari kecil udah belajar sendiri karena dia seorang profesor Pak, jadi terdidik. Dia yakin bahwa anak itu harus dikirim keluar untuk ini dan sebagainya. Tapi dan sukses ya anaknya dalam kehidupan artinya karir dan sebagainya. Tapi ternyata secara karakter malah berantakan menurut dia. Jadi dia mengatakan ke saya dia sangat menyesal kalau dia tahu dulu dia mungkin mencari cara lain. So saya nggak tahu jawabannya apa, tetapi mungkin ini sesuatu yang perlu juga dijadi renungan ya, mungkin persyaratan boarding school seperti apa, orang tua harus terdidik dulu sebelum mendidik, yang kayak gitu-gitu kali seperti Mbak Dini bilang, saya percaya banget, dan seperti Pak Fidelis bilang juga saya percaya banget, kita nggak bisa lepas, cuman gimana secara seimbang kita melakukan itu. Itu aja Pak, sorry kepanjangan. Oke. Kasih. Terima kasih sharingnya. Jadi ini sharing ya dari Bu Nurhayati bagus sekali. Jadi kita harus memperhatikan kesiapan anak ya, jangan terlalu kecil gitu ya, dan perlu ada keyakinan bahwa tidak semudah itu untuk membuat boarding school menjadi sesuatu yang utama, tapi perlu hati-hati, ada komunikasi yang intens tadi. Nah, sebelum, karena tadi pernyataan tambahan dukungan dan bagus sekali masukannya, Pak Khotibum Imam. Wah, monggo, silakan Pak Khotibum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khotibum dari mana nih? Bisa kenal? Dari Kota Depok, Pak. Kebetulan saya juga salah satu yang membimbing asrama, Pak. Oke, silakan.
Enggak. Nah, saya memaknai boarding school atau mungkin asrama itu bukan apa ya, saya maknai justru sebagai penjara suci, Pak. Kenapa penjara suci? Artinya yang di penjara bukan fisiknya, yang di penjara bukan idealisnya, tapi yang di penjara adalah nafsunya. Artinya kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu kita penjara. Nah, sehingga metode yang kami terapkan di boarding itu adalah 3, Pak. Sederhana. Pertama adalah pembiasaan. Kapan dia bangun, kapan dia sarapan, kapan dia belajar, kapan dia bermain. Nah, itu apa namanya pembiasaan, rutinitas. Ya. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi itu bagi saya adalah nasihat. Bahasa agama adalah nasihat. Ketika dia terlambat makan, terlambat sholat, kenapa? Terlambat, kita kasih nasihat atau motivasi dalam bahasa agama. Dan yang ketiga, tidak kalah penting adalah contoh, Pak. Jadi kebiasaan, kemudian motivasi, contoh, ya, sehingga itu yang akan nilai itu akan tertanam dalam anak kita. Nah, mungkin pertanyaan saya sederhana adalah karena saya juga salah satu pembimbing asrama, bagaimana menghilangkan ini, Pak, menghilangkan kejenuhan rutinitas, Pak, karena dia bangun jam sekian, belajar jam sekian, itu kan 3 tahun, 2 tahun, bagaimana menghilangkan kejenuhan itu, Pak, yang saya tanyakan. Yang kedua, bagaimana kalau kita memberikan hukuman fisik, Pak, apakah itu ada penambahan nilai dalam rangka untuk menanamkan kedisiplinan. Nah, itu sebagai pertanyaan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih, Bang Irwan? Bang Irwan ingin jawab. Gantian. Silakan. Oke, makasih Mas Gus. Dari siapa? Dari Depok tadi ya? Iya, Pak Potibun. Iya, oke. Kejenuhan. Ya, jadi memang yang masalah rutinitas jadi kejenuhan kayak tadi ya. Apalagi ini COVID ya, COVID memang kejenuhan gitu ya. Jadi yang pertama kan memang boarding school ini harusnya bisa mewadahi kurikulum umum ya yang bersifat nasional gitu ya. Setelah itu tentunya boarding school ini harusnya mempunyai visi misi gitu ya. Artinya punya kekhususan. Misalnya ada kepemimpinan, ada kepramukaan, ada kenusantaraan, kebangsaannya gitu ya. Nah ini yang ditekankan. Saya jadi ingat, saya pernah jadi POMA juga ya, orang tua mahasiswa gitu ya. Kan rasanya kita banyak nuntut nih orang tua tuh. IPK 4 kayaknya paling gagah ya, pakai selempang cum laude itu kan paling gagah. Tapi saya ingatkan mereka, hati-hati dengan 4K juga, IPK-nya 4 juga dengan 4K. Apa itu 4K? Kampus, kos, kamar mandi, kepustakaan gitu. Jadi kalau itu didapatkan hanya 4K, oke, IPK-nya 4, tetapi kejenuhan yang didapat dan permasalahan berikutnya, yang tadi disampaikan juga Bu Nur mungkin ya, pengembangan pribadinya gimana. Seharusnya di situ kan ada isian-isian yang sifatnya gitu ya, bagaimana menggugah emosi, memanage emosi, setelah itu idealisme kebangsaan itu kan bisa dilakukan gitu kan. Dan tadi juga dari pembicaraan juga ada kata kunci bahwa bagaimana mengajak mereka melakukan sesuatu itu dilakukan dengan gembira. Saya ingat waktu saya juga dididik militer, pendidikan pembentukan gitu ya, ada sesuatu pelajaran yang saya tanamkan dalam diri saya. Misalnya karena kita dihukum gitu ya, dihukum lari gitu kan, dihukum lari tambahan. Nah, itu banyak yang dongkol gitu ya. Nah sebetulnya ada yang harus ditanamkan pada diri. Kita dongkol kita tetap laksanakan, nggak dongkol kita tidak laksanakan. Tapi kalau kita dongkol, stresnya 2 kali gitu ya. Udah kena hukuman, kena juga kedongkolan kita sendiri. Harusnya diterima itu dengan senang hati. Nah, setelah itu tadi hati-hati dengan tindakan fisik yang bagaimana itu yang mesti disepakati. Contoh misalnya saya di Akademi Militer aja saya kritisi pembinaan fisik dijadikan hukuman. Contoh ada pelanggaran kamu hutang 1.500 push up gitu. Jadi setiap ketemu ya bayar 50 push up, bayar 100 push up gitu. Ya, jadi push up itu harus membina fisik tapi diasosiasikan menjadi hukuman. Sehingga pada saat dia perwira, ngapain gue push up? Emang gue dihukum sama siapa? Gitu. Jadi hati-hati dengan ini lebih banyak tidak baiknya gitu ya, lebih banyak tidak baiknya atau disepakati saja hukuman apa yang kamu ini dengan kesalahan kamu dikontrak saja. Saya kira gitu, Mas Gus. Terima kasih karena banyak juga ini udah ngacung juga nih. Iya. Oke. Sementara Pak Dinggot dulu, Pak Dinggot. Silakan Pak Dinggot.
Pak Ismail, sorry. Ya, terima kasih Pak Kus. Ini diskusinya luar biasa ini. Luar biasa karena memang sekarang lagi trending juga tentang boarding school ya. Iya. Sebenarnya saya pernah mengikuti perdebatan ini antara Pak Mukti Ali, Prof. Mukti Ali, Menteri Agama kita dengan Pak Malik Pajar dulu pernah berdebat tentang boarding school, efektivitas boarding school. Tetapi hari ini kita diskusi tentang kaitannya dengan pendidikan karakter ya, pendidikan karakter dan bangsa. Nah, saya setuju dengan beberapa narasumber mengatakan bahwa harus ada syarat yang super ketat terhadap boarding school itu. Karena saya lihat banyak yang sangat sukses, tapi banyak juga yang kecewa. Ya, karena tata kelolanya yang tidak baik ya. Tata kelolanya yang tidak baik karena mereka ada 24 jam di sana, bagaimana tidurnya, bagaimana interaksinya, kemudian bagaimana hubungan antara anak usia dewasa dengan usia kecil dan lain-lain. Tapi bagi boarding school yang sangat berhasil, mereka punya prinsip itu, dan itu yang melahirkan misalkan kayak Cak Nur, ya Din Samsudin, Pak Hasim Mujadi, banyak tokoh-tokoh juga lahir dari boarding school. Seperti yang diceritakan narasumber yang pertama tadi, karena apa yang dilihat, didengar, dirasakan selama di boarding school itu memang didesain sedemikian rupa harus bernuansa karakter gitu, harus kebaikan, harus ilmu. Nah, itu yang mahal Pak. 3 putra saya, 2 di boarding school berhasil Pak, ada lompatan signifikan. Ya sekarang dia nggak suka lagi dia game Pak. Nah, kalau setiap pulang kita masih kerja di kantor dan telepon ayah di mana gitu, tapi yang diambil handphone dan laptopnya. Setelah orang kerja tiba di rumah ya, dia main game, dia asik apa semua gitu. Nah, yang kedua perempuan memang dia, jadi yang pertama tamat SD, jadi ada syarat juga Pak. Syarat juga masuknya yang tamat SD, laki-laki cocok dia di sana. Ya, cocok dia sekarang udah dapat info 3 bulan terakhir baru ketemu, itu hanya boleh ketemu 30 menit ibunya. Ya, dia sudah ranking 4. Bahasa Inggrisnya sudah bagus dan minta buku-buku saya yang dulu nggak pernah dilirik pun sama sekali, itu minta dikirimin semua. Dia mau baca Pak semestinya. Itu begini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua perempuan, Pak. Perempuan tamat SMP, dia cocok di boarding school. Ya, di sana pulang dari sana ketika liburan dia webinar, Pak. Webinar dengan teman orang diaspora Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia di Brunei, di Turki, di Eropa, di sana luar biasa. Nah, tapi sebaliknya ada juga kalau begitu tamat SMP masuk ke boarding school dia nggak betah Pak di sana, Pak. Pulang dia Pak, pulang dia dari sana gitu kan. Nah, karena itu jadi apa yang disampaikan oleh para narasumber kita itu tadi memang apa namanya itu dari sisi anaknya ya juga memang harus kita perhatikan kesiapannya. Apakah kalau dia mungkin logika saya begini Pak, mengatakan dari investigasi saya, pengalaman penelitian saya secara sederhana, kalau yang tamat SMP laki-laki interaksinya udah luar biasa Pak selama di luar dia. Ya, siap pergaulannya udah sedemikian rupa ya, kebiasaan-kebiasaannya udah terbentuk. Begitu kita kirim ke sana dengan habit yang baru tidak cocok Pak. Walaupun dia lulusnya kan karena tes masuk ke boarding school itu kan hanya kompetensi Pak, tidak habitnya nggak masuk dia di situ. Nah itu satu. Yang kedua, faktor lain juga yang menentukan siapa yang membina di boarding school. Apakah ada pengawasan melekat dari orang yang mengerti, kata narasumber kita yang pertama tadi, yang memahami psikologi, yang memahami bahwa kesalahan itu kadang-kadang perlu dimaafkan, kecuali kesalahan fatal Pak, yang merusak yang kesalahan fatal itu misalkan sesuatu yang amoral. Nah, itu tidak boleh misalkan yang yang amoral, kemudian yang mencuri, kesalahan-kesalahan besar atau menyakiti orang lain. Nah, tetapi itu yang harus didesain oleh boarding school sedemikian rupa. Nah, pengalaman lain yang mahal di boarding school itu Pak, saya belajar mengindonesia itu di boarding school Pak. Karena di sana itu teman-teman kita di boarding school itu kalau sekolah boarding schoolnya bagus, kita mengindonesia, ketemu Aceh, Sunda, Padang, Batak itu udah mengindonesia aja Pak kita. Apalagi banyak juga orang luar negeri. Ya. Jadi banyak juga orang luar negeri. Nah, makanya kalau kita kader bangsa yang mau kita cetak tidak hanya kader bangsa, sebenarnya kader bangsa yang berkelas dunia.
Jadi harus ada juga nanti anak-anak diaspora itu masuk ke masuk ke sekolah kader bangsa ini ya, sehingga mereka belajar menjadi warga kelas dunia, tidak hanya warga kelas Indonesia yang berkarakter. Jadi budayanya juga penting juga Pak, kurikulumnya, budayanya, termasuk kegiatan-kegiatan apa yang dicocok untuk usia remaja, apakah pramuka, apakah silat. Kalau di boarding school saya seluruh kegiatan itu ada Pak. Misalkan mau tenis meja, mau pingpong, mau tenis meja, bola, klub-klub bola banyak, bahasa Inggris klub-klubnya banyak gitu kan. Nah, jadi memang tergantung itunya Pak. Nah, saya kira kader bangsa perlu studi banding juga. Dulu saya ingat Taruna Nusantara sebelum membuat boarding school, dia studi banding juga. Dan termasuk kantor, saya dengar dia sampai ke beberapa negara dia studi banding, sehingga terbentuk Pak template-nya. Saya kira itu Pak, luar biasa diskusi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ismail. Tambahannya luar biasa. Ya, ada proven ya dengan anaknya yang 2 yang sudah sukses untuk ikut boarding school. Tapi memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ismail bahwa perlu ada yang perlu diperhatikan adalah kesiapan anak, kemudian pengajarnya juga harus betul-betul dicek gitu ya. Nanti taunya mereka nggak pernah ikut coaching gitu ya, yang di-coach oleh Bu Nurheli. Kemudian juga lingkungan sekolahnya seperti apa. Oke, saya ingin kembali ke chat karena ini tadi sudah ada. Saya untuk Pak Akhya, RC dan Bu Eli ya. Mohon izin bertanya bagaimana cara mengkonsistenkan anak-anak yang sebelumnya sudah dididik di boarding school ketika di rumah. Nah, kadang-kadang kondisi di rumah membuat atau bisa membuat perubahan karakter setelah dididik di sana. Oke, Pak Mukhlis, barangkali ada yang bisa. Halo, Pak Mukhlis, masih join? Pak Mukhlis, ini ada pertanyaan nih, ya, dari Pak Ahya, RC dan Bu Ella. Ini menanyakan begini. Bagaimana cara mengkonsistenkan anak-anak yang sebelumnya sudah dididik di boarding school ketika dia di rumah, karena kadang ketika di rumah kondisinya ada perbedaan dengan di boarding school. Bisa jadi di boarding school udah oke, begitu di rumah ada perubahan lingkungan jadi berubah lagi. Gimana pandangan Pak Mukhlis? Silakan. Ya, maaf tadi barusan saya nutup pintu karena hujan. Oke. Silakan. Baik. Saya appreciate ya, dan memang itu selalu tanggung jawab orang tua di rumah itu yang terbesar, dan tidak berarti ketika anak masuk boarding segalanya serba selesai dan kemudian semuanya tanggung jawab boarding. Jadi apalagi ketika ternyata anak kembali ke rumah, dan itu menjadi satu program yang kalau kami di Taskia misalnya itu komunikasi dengan orang tua tetap dilakukan, Mas Gus. Jadi segitiga dengan orang tua itu juga bagian dari bahwa ini akan menjadi praktek di rumah. Apa yang sudah dibangun, apa yang sedang dikembangkan di kampus atau di tempat boardingnya itu di rumah sekarang prakteknya. Justru ada semacam ini ya, catatan komunikasi antara orang tua dengan komunikasi. Ya, dan itu memang dengan metode seperti itu ternyata konsistensi bisa di-maintain dan tidak keluar dari orbit ataupun tidak keluar dari values yang sudah dibangun. Jadi menurut saya Mas Gus, tadi banyak para partisipan sangat concern soal tanggung jawab ya. Jadi memang ini orang tua tidak lepas. Orang tua adalah bagian yang tetap yang paling menentukan, dan itu menjadi partner yang terpenting bagi para pembina di boarding itu. Jadi komunikasi timbal balik, bahkan ketika tidak bisa berkomunikasi dengan anak pun, dengan pembina tetap bisa dilakukan. Begitu Mas Gus. Oke. Wah, luar biasa. Oke, sebelum saya tutup, barangkali dari Pak Fidelis, Bu Andini, ada yang mau disampaikan dari beberapa pertanyaan tadi? Kelihatannya sudah lengkap semua, Pak. Sudah lengkap? Iya, sudah lengkap semua. Ya. Bu Andini? Mungkin satu Pak yang tadi nyambung jawabannya Pak Irwan ya berkait hukuman fisik apakah ideal. Sebenarnya kalau dalam disiplin positif tuh
itu ternyata tidak efektif untuk menumbuhkan kemandirian jangka panjang gitu ya. Jadi tapi sebenarnya yang mau saya ajak kembali, ketika kita mau memilih cara mendisiplinkan, itu balik ke tujuan. Tujuannya buat apa sih? Tujuan mendisiplinkannya buat apa? Misalnya ingin anaknya tuh bertanggung jawab. Apakah dengan diberi hukuman fisik itu akan membuat anak bertanggung jawab? Bisa jadi malah yang ada sakit hati gitu ya. Mungkin tadi Pak Irwan sempat menyebutkan gitu. Atau karena kalau dalam disiplin positif tuh gantinya hukuman apa itu sebutannya konsekuensi. Jadi perlu berhubungan sama kesalahannya supaya dia tahu, oh kalau saya melakukan ini akibatnya akan begini. Itu jadi otomatis gitu ya. Kemudian perlu juga memanusiakan hubungan, artinya tidak membuat dirinya merasa diserang gitu ya, atau jadi kayak dipermalukan. Itu juga bagian yang penting dalam memberikan konsekuensi. Kami memakai istilahnya biasanya kalau di disiplin positif konsekuensi, bukan hukuman. Jadi ada 4 sih, harus masuk akal. Masuk akal itu apakah memang kalau kesalahannya begini, konsekuensinya demikian, itu masuk akal nggak ya? Dan masuk akal juga apakah untuk anak usia sekian, misalnya dia kalau ya hal yang sederhana, anak usia balita numpahin air, terus dimarah-marahin, kan tidak membuat dia belajar gitu ya. Kalau air tumpah, ya ajak anak itu untuk membersihkan airnya. Itu kan sebenarnya kita sedang menumbuhkan tanggung jawab. Jadi kesalahan yang dia lakukan, dia tahu tanggung jawabnya apa. Bukannya misalnya jadi dihukum berdiri di kelas gitu ya, misalnya dia nggak bawa PR-nya. Padahal kalau dia nggak bawa PR, konsekuensinya kan dia jadi nggak bisa menyerahkan PR-nya, itu udah alami dia dapat. Dia pasti udah merasa menyesal gitu. Jadi itu sih yang penting, tujuannya tahu dulu, mendisiplinkannya buat apa, kemudian caranya perlu memperhatikan tadi berhubungan, masuk akal, tidak mempermalukan anak gitu ya, dan sesuai dengan tahap perkembangannya anak. Demikian Pak Kus, tambahan terakhir dari saya. Terima kasih, luar biasa. Kita kasih aplaus untuk 4 narasumber kita. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini terasa 2 jam, tapi kayaknya sudah 1 semester bagaimana berbicara memahami boarding school dengan konsep pembangunan karakter untuk negara kita inilah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sahabat SKB Wasalim. Semoga dalam menginvestasikan waktu kita selama 2 jam kurang lebih bisa untuk kepentingan kita bersama, khususnya untuk bangsa kita ya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada 4 narasumber, Pak Irwan, Pak Fidelis, Pak Ahmad Muklis, Mbak Andini, ini luar biasa. Ya, ini sekolah SKB yang hari ini alhamdulillah dikunjungi lebih dari 67 tadi. Ya, yang saya kira cukup menarik. Nanti ke depan kita akan cari isu-isu yang tentunya sangat berhubungan dengan karakter building. Dan PR kita bersama, hilirnya masih kita lihat bersama, masih menghiasi koran-koran di nasional kita. Bagaimana 2 hari yang lalu masih banyak para pejabat tertangkap ya karena korupsi. Itu tanda hilirnya belum berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Hulunya konsepnya sudah kita dapatkan dan luar biasa 4 narasumber yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Tapi mungkin kita perlu terus-menerus mencari jalan keluar. Bagaimana kita membangun bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, peduli, berani, ya kan? Kemudian disiplin, ya, dan adil serta berkompeten. Inilah hilir bangsa ini yang akan kita bangun bersama-sama melalui kuliah-kuliah seperti ini. Selamat. Sekali lagi, terima kasih kepada para guru bangsa. Semoga sehat selalu dan teman-teman jangan bosan-bosan. Mari kita dengungkan, mari kita amalkan semua karakter baik ini untuk anak cucu kita. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita akan berjumpa setiap Jumat jam 2 siang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.